Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Sistem Ekonomi Islam. Dan anggota kelompok kami ada Rizka Fitrah, Resi Anggun, dan ada saya, Raihan Nabil, lalu ada RB Muhammad, lalu Nadia Sastiaviani, dan terakhir ada Putri Rania. Selanjutnya ke materi pertama mengenai pengertian. Yang pertama ada konsep ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang secara bahasa berasal dari kata amala, ya'mulun muamalatan, yang artinya saling berbuat, saling berusaha, dan saling beramal. Yang kedua ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dan diatur dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma atau kesepakatan ulama. Yang ketiga ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid, sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan, di antaranya adalah yang pertama, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Kedua, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Ketiga, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Keempat, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nilai instrumental ekonomi Islam. Untuk zakat, yang pertama, mendorong terjadinya pendistribusian pendapatan dan kekayaan dari orang yang berpunya kepada orang yang miskin atau yang memerlukannya. Dua, mempunyai pengaruh nyata terhadap tingkah laku konsumsi umat dan penciptaan lapangan kerja. Tiga, dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat dan serta membendung inflasi. Kemudian ada pelarangan riba. Penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Lalu ada jaminan sosial. Yang pertama, manfaat sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah. Dua, orang kaya harus memperhatikan fakir miskin dan kekayaan mereka tidak boleh berputar di antara mereka saja. Yang ketiga, jaminan sosial harus diberikan kepada mereka yang berhak atas jaminan tersebut. Yang terakhir, ada kerjasama ekonomi. Kerjasama bisa dilakukan dalam bentuk syirkah, mudharabah, dan atau koperasi yang fungsinya menurut Daud Ali dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencegah kesengsaraan sosial, mencegah penindasan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan ekonomi lemah. Selanjutnya, ada nilai utama ekonomi Islam. Yang pertama, peranan dari negara sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain. Yang kedua, batasan moral atas kebebasan yang dimiliki sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain. Yang ketiga, kesetaraan kewajiban dan hak. Hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang terakhir, ada usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam. Lalu, ada nilai dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan. Islam mengakui kepemilikan individual dan mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat serta oleh negara. Kepemilikan tersebut sifatnya relatif. Yang kedua, kebebasan. Dalam Islam, kebebasan manusia sangat dihormati, namun dibatasi oleh ahkam al-syariah atau hukum-hukum dan ketentuan agama. Jika hal itu dilanggar, maka menjadi kewajiban bagi negara untuk ikut campur. Ketiga, keadilan. Memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan atau mengurangi. Dalam sistem ekonomi Islam, hal-hal berkaitan dengan memberi atau menarik hak dan atau kewajiban menjadi otoritas dan kewenangan Allah.
Yang keempat, keseimbangan. Dalam Islam tidak hanya keseimbangan antara kepentingan orang perorangan dengan kepentingan bersama, kepentingan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, tetapi juga keseimbangan dalam modal dan aktivitas produksi dan konsumsi serta sirkulasi kekayaan. Yang terakhir, kebersamaan. Seluruh manusia secara potensial di mata Allah dan memiliki status, kedudukan, dan martabat yang sama. Prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah sebagai pemilik alam semesta yang hakiki. Maka dari itu, hanya kepada Allah lah kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang kedua, implikasi ekonomi dari nilai. Merupakan bahwa para pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Yang ketiga, kegiatan ekonomi harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Rasul yang harus diteladani, yaitu siddiq atau benar, kemudian amanah atau bertanggung jawab, fatonah atau cerdas, dan tabligh terbuka. Yang keempat, dalam Islam, pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian, yaitu untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Yang kelima, prinsip ini menjadi motivasi dalam ekonomi dan bisnis, bahwa laba tidak hanya laba dunia, tetapi meliputi laba akhirat. Karena itu, konsep profit mendapat legitimasi dalam Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dalil prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang pertama, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Hendaknya kegiatan ekonomi teradministrasikan dengan tertib, dilakukan secara terencana dan profesional, mengutamakan faktor keahlian dalam mengelola ekonomi, dilakukan dengan penuh amanah, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dilakukan secara adil, dan menghindari riba. Yang selanjutnya adalah asas transaksi ekonomi Islam. Yang pertama, pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara dan adab sopan santun. Yang ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setiap transaksi dilandasi niat yang baik dan ikhlas karena Allah, sehingga terhindar dari penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Adat kebiasaan atau urf yang tidak menyimpang dari syara boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam transaksi. Asas tolong-menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi, berbeda dengan ekonomi kapitalis yang condong eksploitasi. Yang terakhir, asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Materi selanjutnya adalah praktik ekonomi Islam. Yang pertama ada akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan salah satu jenis akuntansi yang mana menggunakan asas Islam dan berjalan sesuai aturan dan kaidah Islam. Semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam Al-Quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Yang kedua ada asuransi syariah. Asuransi ialah jaminan atau pertanggungan yang diberi oleh penanggung kepada tertanggung untuk risiko kerugian sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat perjanjian bila terjadi kecelakaan atau kematian dan tertanggung membayar premi setiap bulan sebanyak yang ditentukan kepada penanggung. Yang ketiga ada bank syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini, Ahmad El-Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba di kota Midromer pada tahun 1963. Yang keempat ada syirkah. Menurut bahasa adalah ikhtilah atau berbaur. Adapun menurut istilah syirkah atau kongsi ialah perserikatan yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan.
Yang kelima yaitu jual beli. Menurut Islam hukum syara', jual beli ialah menukar barang atau uang dengan barang yang lain dengan cara akad, ijab qabul. Selanjutnya ada hikmah, prinsip, dan praktik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami. Yang kedua dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang ketiga dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan jiwa, akal, keturunan, dan menyelamatkan harta. Yang keempat yaitu penyucian jiwa agar setiap muslim boleh menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu tegaknya keadilan dalam masyarakat. Titik keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.